Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah singkat Raden Jaka Tingkir. Jaka Tingkir lahir dari ayah yang bernama Ki Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging dan ibunya Nyai Ageng Pengging. Ketika ia dilahirkan, ayahnya sedang menggelar pertunjukan wayang beber dengan dalang Ki Ageng Tingkir. Setelah wafat ayahnya, yaitu Ki Ageng Pengging, Mas Karebet tinggal di desa Tingkir bersama Nyai Ageng Tingkir sebagai orang tua angkatnya. Dari sinilah sebutan Jaka Tingkir disematkan kepada Mas Karebet yang artinya adalah pemuda dari desa Tingkir. Jaka Tingkir yang masih keturunan bangsawan Majapahit tumbuh menjadi anak yang nakal, senang mengembara ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, keluar masuk hutan, mendatangi tempat-tempat wingit dan angker ataupun menyepi di goa-goa. Di setiap tempat yang dikunjunginya, Jaka Tingkir selalu menyempatkan diri untuk menimba ilmu kesaktian kanuragan maupun kesaktian gaib. Selain sering menyepi dan bertapa di goa-goa dan melatih sendiri keilmuannya, Jaka Tingkir juga sering mendatangi panembahan dan begawan untuk belajar agama dan memperdalam keilmuannya. Semakin bertambah usianya, semakin bertambah ilmunya, sehingga ia memiliki kesaktian yang sulit sekali dicari tandingannya di antara anak-anak lain seusianya. Jaka Tingkir banyak menimba ilmu dari beberapa guru sakti di Demak. Salah satu yang menjadi gurunya adalah Panembahan Ismaya, seorang ahli ilmu kebatinan. Banyak sudah yang Jaka Tingkir pelajari dari gurunya Panembahan Ismaya. Namun Panembahan Ismaya merasa apa yang telah diturunkan kepada Jaka Tingkir masihlah belum cukup untuk bekal Jaka Tingkir di masa depan kelak. Maka diperintahkanlah Jaka Tingkir untuk pergi ke Cirebon guna menemui seorang untuk berguru kepadanya. Sesuai dengan saran dan petunjuk gurunya, Jaka Tingkir melakukan perjalanan ke Cirebon, menyusuri luasnya hutan belantara yang gelap dan belum terjamah oleh siapapun. Bagi seorang Jaka Tingkir, berada di tengah hutan seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Berada di hutan yang wingit untuk memperdalam ilmu memang kegemarannya sejak kecil. Tak ada rasa takut sama sekali, justru Jaka Tingkir amat antusias sekali melakukan perjalanan ini. Sesampainya di Cirebon, ternyata orang yang dicari tidak ada. Menurut informasi yang didapat bahwa orang itu tengah berada di suatu tempat di wilayah Pajajaran, tempat yang berada di Muara Tujuh, tempat yang pastinya sangat asing bagi Jaka Tingkir. Kembali ke Demak pun rasanya tidak mungkin, karena itu berarti melanggar perintah Panembahan, dan itu bertentangan dengan sifat satria yang memang sudah tertanam dalam diri Jaka Tingkir. Apapun yang terjadi, Jaka Tingkir harus bisa bertemu dengan orang yang dimaksud Panembahan Ismaya dan melaksanakan amanahnya. Maka dari itu Jaka Tingkir memutuskan meneruskan perjalanan untuk menemukan tempat yang bernama Muara Tujuh. Dari sinilah pengembaraan menuju Muara Tujuh pun dimulai. Dalam perjalanannya, Jaka Tingkir tentu banyak pengalaman dijumpai. Manakala Jaka Tingkir beristirahat di suatu tempat, konon katanya menjadi cikal bakal nama tempat itu. Contohnya Kampung Kaceot dan Rende Daweng yang berada di desa Kalangsari, kecamatan Rengas Dengklok. Dari berbagai informasi yang didapat, akhirnya Jaka Tingkir sampai di tempat tujuan, yakni Muara Tujuh, sebuah perkampungan kecil yang sekelilingnya dipenuhi oleh rawa-rawa yang luas. Dikatakan Muara Tujuh karena di situ tempat bertemunya 7 aliran sungai. Pada saat itu, orang-orang di kampung Muara Tujuh jumlahnya masih sedikit. Namun di sana Jaka Tingkir tidak langsung dapat menemukan seorang guru yang dimaksud oleh Panembahan Ismaya, karena tidak ada satupun orang yang mengenalnya. Jaka Tingkir tidak mau pulang ke Demak dengan tangan hampa, apalagi sudah melakukan perjalanan sampai sejauh ini. Jaka Tingkir pun merasa betapa susahnya mencari seorang guru yang dimaksud oleh Panembahan Ismaya itu, sehingga membuat rasa penasaran yang tinggi dalam pikiran Jaka Tingkir. Di tengah kebingungannya, Jaka Tingkir memutuskan untuk singgah beberapa waktu terlebih dahulu di Muara Tujuh, sambil terus memperhatikan keadaan sekelilingnya. Ternyata pada waktu itu ajaran Islam di tempat ini sudah masuk. Penyebarannya tak lain adalah seorang pengembara juga bernama Ki Cepret. Sebelum Jaka Tingkir datang, Ki Cepret lebih dahulu
bermukim di Muara Tujuh, bergabung dengan masyarakat sekitar, membantu membuka lahan yang nantinya akan menjadi suatu perkampungan dan pesawahan. Setelah berbaur dengan penduduk setempat, Jaka Tingkir terus-menerus memperhatikan orang-orang di sekitarnya, sehingga dapat diketahui sifat dan watak para penduduk di Muara Tujuh. Maka terbukalah pikiran Jaka Tingkir bahwa orang yang bernama Ki Cepret bukanlah orang sembarangan. Walaupun kelihatannya bersahaja, dari segi penampilan memang tak ada bedanya dengan rakyat biasa. Namun, perilaku, sifat, dan tutur katanya mencerminkan beliau seorang yang besar. Karisma dan wibawa dari seorang Ki Cepret sangat kentara sekali. Tak ayal membuat Jaka Tingkir ingin mengetahui lebih jauh siapa Ki Cepret itu. Jaka Tingkir mencoba memberanikan diri menemui Ki Cepret. Lalu Ki Cepret bertanya kepada Jaka Tingkir, apa tujuannya datang ke Muara Tujuh ini? Jaka Tingkir memberitahu Ki Cepret bahwa dia berasal dari Demak dan pergi ke Cirebon untuk mencari seorang guru atas petunjuk Panembahan Ismaya. Namun, sesampainya di Cirebon, guru yang dicari ternyata tidak ada. Menurut informasi, kalau beliau tengah berada di Pajajaran, tepatnya di Muara Tujuh. Karena itulah Jaka Tingkir melakukan perjalanan ke sini. Sampai di Muara Tujuh pun Jaka Tingkir kebingungan mencari seorang dimaksud. Tapi adanya sosok Ki Cepret begitu menarik perhatiannya. Dalam hati Ki Cepret menaruh rasa salut yang tinggi kepada anak muda ini. Begitu beraninya melakukan perjalanan dari Demak ke Muara Tujuh untuk memenuhi amanah gurunya. Di tengah perjalanan mungkin saja bertemu perampok atau binatang buas. Kalau bukan seorang yang mempunyai ilmu bela diri yang mumpuni, hampir mustahil anak muda ini bisa sampai ke sini. Maka Ki Cepret pun memberitahu Jaka Tingkir bahwa beliau berasal dari Cirebon dan mengembara ke Muara Tujuh. Mendengar pernyataan itu sontak saja membuat kaget Jaka Tingkir. Timbul keyakinan dalam hati Jaka Tingkir bahwa Ki Cepretlah yang selama ini dia cari. Apalagi ciri-cirinya sama dengan petunjuk yang diberikan Panembahan Ismaya. Jaka Tingkir langsung saja memberi sujud hormat kepada Ki Cepret seraya memohon agar beliau berkenan mengangkatnya sebagai murid. Diketahui kalau Ki Cepret selain pendakwah agama Islam sehari-harinya juga sebagai pengembala kerbau. Dan nama Ki Cepret bukanlah nama sebenarnya, di mana nama Ki Cepret sebagai landihan atau julukan bagi orang suka mengibas-ngibaskan cambuk sehingga terdengar bunyi cepret. Ketika sedang mengembala beberapa ekor kerbau miliknya, lalu siapa sebenarnya Ki Cepret itu? Apa tujuan Ki Cepret datang ke Muara Tujuh? Mengapa beliau harus menyembunyikan identitas dirinya? Akhirnya Jaka Tingkir menemukan orang yang dicarinya, dan Ki Cepret pun bersedia mengangkat Jaka Tingkir sebagai muridnya. Asal dengan syarat jangan memberitahu penduduk Muara Tujuh tentang siapa beliau sebenarnya. Berdasarkan penuturan para pini sepuh bahwa orang yang bernama Ki Cepret itu adalah Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Walang Sungsang putra pertama dari Raja Pajajaran Sri Badugda Maharaja Prabu Siliwangi dengan istrinya yang pertama bernama Nyai Mas Subang Larang. Prabu Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana adalah pendiri Kesultanan Cirebon sekaligus sebagai raja pertama. Di Muara Tujuh, Pangeran Cakrabuana tidak sendiri. Beliau ditemani istrinya yaitu Nyai Endang Gelis. Sama seperti suaminya, Nyai Endang Gelis pun menyembunyikan identitas dirinya yang sebenarnya. Orang-orang pada masa itu menyebutnya Endang Gelis dengan nama Nini Balong. Meskipun sudah tua, tapi garis-garis kecantikannya masih terlihat, seolah menunjukkan bahwa tatkala mudanya Nyai Endang Gelis mempunyai wajah yang cantik jelita. Prabu Walang Sungsang dan istrinya datang ke Muara Tujuh tidak sekadar untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam saja, melainkan ada tujuan khusus, yaitu untuk mengawasi pergerakan Portugis. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara pada awal abad ke-16. Selain ingin mendominasi sumber rempah-rempah berharga, bangsa Portugis juga ingin menyebarkan agama Katolik Roma. Nah, inilah yang menjadi perhatian Ki Cepret sebagai penyebar agama Islam. Tentu tidak ingin rakyat Pajajaran memeluk agama selain Islam, apalagi memeluk agama yang dibawa oleh orang asing. Memang tak salah Panembahan Ismaya menyuruh Jaka Tingkir untuk mencari guru hingga sampai ke tanah Pajajaran.
yang ternyata merupakan sosok yang adiluhung, mantan Raja Cirebon sekaligus pendiri Kesultanan Cirebon itu sendiri bernama Prabu Walang Sungsang. Tentu akan banyak ilmu yang bisa dipelajari Jaka Tingkir dari Ki Cepret. Dalam menurunkan dan mengajarkan segala bidang ilmunya, Jaka Tingkir ditempatkan secara terpisah oleh Ki Cepret cukup jauh dari permukiman masyarakat sekitar, di sebuah tanah lapang yang letaknya berada di tengah-tengah rawa di Muara Tujuh. Tujuannya agar tidak terganggu dengan keadaan penduduk sekitar dan lebih khusyuk dalam mempelajari ilmu dari Ki Cepret. Ilmu kenuragan, ilmu kenegaraan juga tak luput Ki Cepret ajarkan kepada Jaka Tingkir, karena Ki Cepret menangkap firasat bahwa Jaka Tingkir bisa menjadi pemimpin di masa depan. Seperti yang sudah diketahui kalau Ki Cepret adalah nama samaran dari Prabu Walang Sungsang yang merupakan seorang raja. Tentu apa yang diajarkan bisa menjadi bekal yang berharga untuk Jaka Tingkir kelak. Ilmu kanuragan dan ilmu politik saja tidak cukup untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang agung tanpa adanya pondasi agama yang kuat. Karena itu Jaka Tingkir memperdalam agama Islam pada Ki Cepret. Jaka Tingkir bukannya tak mengenal Islam sebelumnya, hanya saja pemahamannya tentang Islam masih harus banyak ditingkatkan. Dan berkat bimbingan Ki Cepret lah Jaka Tingkir belajar tentang hakikat Islam dan menjadi muslim yang lebih taat dan religius. Untuk mengawasi bila mana ada orang dari luar yang ingin menemui Jaka Tingkir, disuruhlah beberapa orang untuk berjaga di tepi kampung Muara Tujuh sebelah timur, agar tidak begitu saja bisa masuk untuk menemui Jaka Tingkir, karena bisa saja orang yang mencari keberadaan Jaka Tingkir adalah musuhnya. Selama tinggal di Muara Tujuh, Jaka Tingkir ditemani oleh seorang bernama Ki Buntet. Tugas Ki Buntet adalah untuk memenuhi segala keperluan Jaka Tingkir. Bisa dibilang kalau Ki Buntet merupakan pembantunya Jaka Tingkir. Minimnya informasi tentang siapa sebenarnya sosok bernama Ki Buntet ini dan dari mana asalnya tak jelas. Apakah Ki Buntet merupakan penduduk Muara Tujuh ataukah teman seperjalanan pengembaraan Jaka Tingkir? Nama asli Ki Buntet pun tidak diketahui secara pasti. Menurut para pini sepuh kampung Rawa Gede bahwa orang yang bernama Ki Buntet itu memiliki perawakan pendek dan tambun, karena itulah disebut Ki Buntet. Tatkala Jaka Tingkir dan Ki Cepret telah menyelesaikan segala urusannya di Muara Tujuh, mereka pun meninggalkan Muara Tujuh untuk kembali ke tempat asalnya masing-masing. Tapi tidak dengan Ki Buntet. Beliau tetap tinggal hingga wafat dan dikebumikan di Muara Tujuh. Sampai di sini saja kisah tentang asal-usul keramat Jaka Tingkir Rawa Gede. Sepenggal kisah singkat dalam mengembarakan langkah perjalanan seorang satria yang penuh perjuangan dan tantangan dalam menghadapi hidup. Sungguh masyhur namanya dan melegenda. Dari nama panggilan Mas Karebet lalu dijuluki Jaka Tingkir sampai mendapat gelar Sultan Hadiwijaya. Tempat di mana Jaka Tingkir bermukim untuk menimba ilmu pada Ki Cepret, inilah yang sekarang menjadi tempat pemakaman umum di kampung Rawa Gede. Dan masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama keramat Jaka Tingkir. Di dalamnya terdapat sebuah petilasan sebagai tanda bahwa dahulu kala seorang tokoh digdaya dari tanah Jawa yang merupakan keturunan bangsawan Majapahit bernama Jaka Tingkir pernah tinggal di Rawa Gede. Sekian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis.